Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syar'a lana al-a'yad wa afadha alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah والتذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih terus memberikan hidayahnya buat kita, menuntun gerak langkah kita. Mudah-mudahan kita terus dalam ketaatan, dalam inayah, dalam riayah, dalam ma'unah, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya terus menghidupkan, menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di yaumil akhir nanti kita semua, jamaah kita, keluarga, masyarakat kita semua, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus TKM Masjid Jami' Al-Mujahidin, kemudian para asatidz, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua, alhamdulillah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah berkahkan segala rezeki kita, tambah berkah. Mudah-mudahan anak-anak semua jadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehat Pak semuanya Pak? Alhamdulillah. Kantong sehat kantong? Alhamdulillah. Masih awal bulan ya. Bu sehat Bu? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Kalau nggak ada ibu-ibu ntar repot ya, kita nggak dimasakin dah. Ya, alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita teruskan kajian tafsir kita dari tafsir Jalalain. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas ya surah Al-Qari'ah, betul Pak? Ya, surah Al-Qari'ah. Ya, kemudian kemarin sudah sampai di ayat yang ke-7 ya. Apa Pak Al-Qari'ah kemarin artinya? Ya, hari kiamat ya. Hari kiamat. Kemudian kalau kita kembalikan ke bahasanya adalah suara yang menakutkan. Ya. Suara yang tidak biasanya. Ya, yaitu nanti akan terjadi ya hari kiamat dengan suara yang begitu menakutkan. Tapi tidak dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Allah akan berikan ketenangan. Ya Allah berikan hidayah, ya. Dan kemarin bahwasanya Allah Jalla wa Ala, ya sudah kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush, ya. Jadi dua ayat ini adalah dua ayat yang paling singkat ketika Allah menjelaskan bagaimana ahwal, bagaimana keadaan hari kiamat. Jadi dalam surah Al-Qariyah ini Allah hanya menjelaskan dua ayat ini bagaimana keadaan manusia dan keadaan seluruh alam makhluk ini hanya dengan dua ayat ini. Ya, beda dengan surah An-Naba, ya, surah apalagi yang berbicara tentang hari kiamat, ya. Ini lebih dari 3 ayat bahkan panjang, ya Allah menjelaskan, menceritakan tentang yang namanya hari kiamat, ya, peristiwa hari kiamat, ya. An-Naba, Al-Haqqah, ya, Al-Qiyamah, itu kan panjang-panjang ayatnya. Tapi dengan 2 ayat ini dalam surah Al-Qariyah, ya, walaupun hanya 2 ayat, tapi ya kalau kita resapi maknanya, ini bisa membuat hati kita ya bergetar, ya, membuat diri kita ya lebih dekat lagi, lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia bagaikan serangga-serangga, ya, yang bertebaran, yang berterbangan, enggak beraturan. Kemudian gunung-gunung itu bagaikan kapas-kapas yang berterbangan, ya. Kemarin baru 1 doang Allah letusin, gimana Pak? Semeru. Kemarin kan Gunung Semeru tuh tanggal 4 ya. Ya. Di mana tuh Pak? Jawa Timur ya. Ya Lumajang. Ya itu baru 1 doang tuh. Ya. Kalau kita lihat videonya ada yang ngambil pakai drone dari atas tuh. Cuman saya nggak tahu itu bener apa editan. Itu larvanya keluar merah, ya, panas, ya, nyembur larva. Kemudian kita lihat ya bahwasanya abu vulkaniknya luar biasa. Itu baru 1 manusia udah pada lari, ya, udah pada takut. Ya itu baru 1. Di sini Allah jelaskan wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, di sini al-jibal, gunung-gunung, bukan 1 gunung. Kalau 1 jabalun, kalau banyak jibalun. Ya, bahwasanya gunung-gunung ini Allah jadikan seperti kapas-kapas yang berterbangan. Nauzubillah wal a'udzubillah. Ya, subhanallah. Ya, kemarin 1 aja kita sudah takut, apalagi nanti, ya mudah-mudahan ya kita termasuk dari bagian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini subhanallah, ya Allah memberikan peringatan buat kita. Bagi orang-orang yang beriman, ya fenomena alam yang seperti itu, ya bencana alam yang seperti itu adalah merupakan teguran bagi kita. Ya, kalau orang nggak beriman, orang jauh dari Allah, mereka menganggap ini adalah fenomena biasa, Bapak Ibu semua. Oh, ini maka kejadian alam biasa, ya, bencana alam yang biasa terjadi. Ya, tapi bagi orang-orang yang beriman, ya ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Karena apa? Karena ya ulah tangan manusia. Kenapa Allah berikan seperti itu? Ada bencana alam, ya, gunung meletus, banjir bandang, ya, liyuziqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat dari kezaliman mereka, kemaksiatan mereka. Ya, umat manusia kita semua, ya, bahwasanya kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang beriman melihat kejadian seperti itu, melihatnya dengan kaca iman. Ya, kalau orang biasa, oh ini fenomena biasa.
ya, malah mereka bikin apa tuh pendeteksi ya gunung-gunung, ya aktivitas gunung dideteksi, kemudian juga bikin tanggul ya yang kokoh, yang kuat supaya nggak banjir, ya bikin apa mesin penyedot air yang bagus, ya semua dilakukan ya untuk mencegah bencana. Tapi nggak pernah kita mengoreksi diri kita nggak pernah muhasabah diri kita, ya idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mau secanggih apa mesinnya buat nyedot air, ya mau sekuat apa tanggulnya buat nahan air, ya mau secanggih apa mesin pendeteksi bencana ya aktivitas gunung, tapi kalau Allah sudah berkehendak ya mau negor kita, ya apa mau dibuat, ya subhanallah. Ya makanya wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz, ya. Kemudian ayat selanjutnya fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah, ya. Allah jelaskan fa amma man saqulat mawazinuh, ya siapa saja ya yang timbangan amal kebaikannya itu lebih banyak, di anna rajihat hasanatuhu ala sayyiatihi, ya siapa saja kita umat manusia yang kebaikan kita, amal ibadah kita lebih berat daripada kemaksiatan kita, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka apa balasannya Allah berikan buat kita? Fil jannah ay dzata radin bi ayyardaha ay mardiyah lahu, yaitu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahuwa fi 'ishatir radiyah adalah surga, ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita masuk surga udah pasti dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan ya dalam kitab tafsir Syekh Hamami Zadah itu dijelaskan, ya ketika Allah berikan kenikmatan fasilitas surga Bapak Ibu semua, ya jadi Allah Subhanahu wa taala itu malah minta ridhonya para penghuni surga. Ya karena penghormatan luar biasa yang Allah berikan buat para penghuni surga. Jadi Allah minta ridhonya, ridho enggak kalian ya dengan fasilitas yang Allah berikan di surga? Ya ridho enggak kalian? Ya puas enggak kalian ya dengan pemberian Allah, ya bagaimana Allah menepati janjinya bagi orang-orang ya yang Allah berikan kenikmatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Allah di sini pakai kalimat fahuwa fi 'ishatir radiyah, pakai 'isyatun, ya bahwasanya manusia ini dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah, ya mereka mendapatkan surganya Allah. Jadi 'isyatun itu adalah hidup, ya kemarin kita sudah jelaskan sama dengan hayatun, ya kehidupan, ya Allah yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Hayatun, kalau hayatun ini kehidupan biasa, ya hidup kita ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah, ya Pak. Ada nggak di sini yang senang terus? Ada nggak Bu yang senang terus Bu? Ada nggak Pak? Kalau ada saya mau minta tipsnya gitu, ya gimana supaya senang terus, ya banyak. Ya hidup kita ada kalanya senang, ada kalanya susah. Itu hayat tuh, ya hayatun, kehidupan kita seperti itu. Ya ada kalanya kita bosan, bahkan kalau kita makan yang enak-enak, kalau sering bosan nggak? Bosan nggak Bu? Walaupun enak, kadang bosan juga kita. Ya makan daging mulu, ya pengen makan jengkol juga katanya gitu kan. Ya jadi bosan. Itu kehidupan kita tuh hayatun. Tapi di sini Allah memakai kalimat 'isyatur radiyah, ya kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena di surga nggak ada yang namanya bosan. Ya pokoknya semua kenikmatan itu terus ya kita rasakan, diperbaharui semua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, enggak pernah terdetik dengan hati kita, enggak pernah ya kita lihat dengan mata kita, ya. Pokoknya semua melebihi kenikmatan yang ada di dunia Allah berikan. Ya, Allah ridho dengan kita fil jannah, itu di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa amma man khaffat mawazinu, ya, kalau tadi sakulat, ya, ketika timbangan kita sakil, ya, berat, maka Allah berikan surganya, berikan ridhonya. Tapi di ayat yang 8 ini, wa amma man khaffat mawazinu, ya, siapa saja yang timbangannya ini, ya, mawazin berasal dari kata kalimat mizan, ya, timbangan. Khaffa yaitu ringan, ya. Jadi bi anna rajahat sayyi'atuhu 'ala hasanatih, yaitu keburukannya, kemaksiatannya lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Jadi timbangan kebaikannya ini mereka, ya, ringan, ya, malah yang maksiatnya, dosa-dosanya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah, ya, fa ummuhu hawiyah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 9, ya, fa ummuhu hawiyah, ya, ummun di sini famaskanuhu, ya, famaskanuhu yaitu tempat tinggal mereka. Jadi yang ditafsirkan oleh para ulama yang pertama adalah maskan, tempat kembalinya, ya, yaitu tempat, ya, nanti orang-orang ini, ya, ditempatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau tadi yang berat kebaikannya, ya, balasannya adalah ridhonya Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ringan amal kebaikannya, lebih berat kemaksiatannya, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah, yaitu neraka hawiyah, ya, ya, maskan. Jadi tempat akhirnya nanti mereka adalah neraka hawiyah. Kemudian juga kalimat umun di sini, ya, tadi kan tempat kembali, ya, karena memang kalau kita lihat, ya, kalimat di sini kalimatnya adalah umun. Kalau umun itu kan artinya ibu, ya. Kalau kita pergi merantau ke luar negeri misalkan, kita, ya, kembali ke ibu pertiwi, ya. Sama seperti kita, ya, kalau ada apa-apa masalah terkadang kita suka curhat sama ibu kita, ya, tempat kembali, ya, tempat kita ngobrol, ya, dari mana aja kita kemana aja kita pulang ketemu sama ibu, artinya tempat kita kembali. Makanya Allah di sini memakai kalimat ummun, ya. Jadi maskanahu, ya, tempat tinggal kita, tempat kembali kita, yaitu, ya, orang-orang tadi yang khaffat mawazinu, ya, mereka yang keringan, ya, yang ringan amal kebaikannya, ya, neraka hawiyah. Kemudian juga di sini bahwasanya umun di sini adalah diartikan ubun-ubun, ya, ubun-ubun kita nih, Pak. Jadi apa yang depan ini, pala kita itu nanti diangkat, ya. Jadi ditarik, ya, kemudian dimasukkan ke neraka hawiyah. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi fa ummuhu hawiyah, kita ditarik kemudian Allah jebloskan, Allah lemparkan, ya, ke neraka hawiyah. Makanya di sini Allah bertanya kepada kita semua, ya, Allah membuka pikiran kita, ya, di ayat yang 10, wa ma adraka ma hiya, ya, wa ma adraka ma hiya, ya, tahukah kalian semua apa itu ya, mahiyah, ya, tahukah kalian mahiyah itu kembali tadi kepada hawiyah, ya, wa ma adraka ma hiya.
Mahia asal katanya mahia, ya ditambah tak marbutoh tadi, ya yang seperti saya sudah jelaskan di awal ketika kita berbicara masalah al-qari'ah. Ini menjelaskan bagaimana ya dahsyatnya tempat itu, yang ngerinya tempat tersebut, yaitu neraka hawiyah, ya hiperbola, ya istilahnya hiperbola kalau kita belajar bahasa Indonesia, ya hiperbola untuk melebih-lebihkan. Ya tapi di sini Allah memang benar-benar melebih-lebihkan bagaimana keadaan neraka hawiyah. Ya wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian hawiyah itu? Ya. Kemudian Allah tegaskan, Allah jelaskan kepada kita semua, narun hamiyah. Ya. Jadi neraka hawiyah adalah narun hamiyah. Ya. Jadi penjelasannya, tafsirnya adalah narun hamiyah. Hiya syadidatul hararah. Ya. Jadi narun hamiyah di sini adalah panas yang begitu bergejolak, ya, api yang bergejolak, ya, panas yang begitu amat panas, ya, neraka hawiyah, ya, untuk orang-orang tadi, ya, mereka yang timbangan amal kebaikannya ya lebih ringan, ya, makanya senantiasa Allah berikan kesempatan buat kita, ya, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surah Al-Qasas ayat 88. Di sini Allah jelaskan kita disuruh mencari untuk keberkahan negeri akhirat. Kemudian jangan lupakan sebagian karunia pemberian dari Allah yang Allah berikan, ya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, jadi silahkan punya uang, alhamdulillah, ya, rezeki, ya, punya jabatan silahkan, ya, punya kedudukan, ya, punya ilmu, alhamdulillah. Tapi bagaimana ini semua bisa membawa keberkahan buat kita, ya, di yaumil akhir. Ya, jadi jangka panjang dan jangka pendek. Seorang muslim itu punya jangka pendek, punya jangka panjang. Apa jangka pendeknya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangka panjangnya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, alhamdulillah punya rumah, ya, punya rumah. Mudah-mudahan, ya, duit buat bangun rumah adalah dari yang halal. Jadi jangan sekedar punya rumah di dunia, ya, tapi hasil yang kita kerjakan, hasil yang kita dapat untuk bangun rumah kita adalah dari hal-hal, ya, dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan bermasalah, ya, di neraka, di akhirat, ya. Allah masukkan tadi ke dalam neraka hawiyah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya dunia adalah darul amal wal akhiratu darul jaza. Bahwasanya dunia adalah tempat kita beramal dan akhirat adalah tempat, ya, bahwasanya hari pembalasan. Ya, dunia tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Ya, sekarang dunia adalah kenyataan buat kita. Ya, alam barzakh akhirat adalah sekedar cerita yang kita yakini akan kejadiannya nanti. Tapi setelah, ya, ruh kita berpisah dengan jasad kita, ya, dunia hanya tinggal cerita, ya. Alam barzakh dan akhirat nanti akan menjadi kenyataan buat kita. Makanya Allah berikan pedoman, Allah ingatkan kita, ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, tinggal kita mau pilih yang mana.
ya, mau pilih aisyah radiyah, mendapatkan kenikmatan kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah, atau kita ingin malah mendapatkan na'udzubillah yaitu narun hamiyah, yaitu neraka hawiyah, ya, yang panas, yang bergejolak, apinya bergejolak, na'udzubillahi min dzalik. Ini subhanallah, ya. Ini dari surah Al-Qari'ah. Kemudian setelah surah Al-Qari'ah ada yang namanya surah Al-Adiyat, para jamaah semua, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang surah At-Takasur, ya. Kemudian setelah surah At-Takasur ada surah Al-Qari'ah. Setelah surah Al-Qari'ah ada yang namanya surah Al-Adiyat. Nanti setelah surah Al-Adiyat ada yang namanya surah apa? Ya, Al-Zalzalah, ya. Maksudnya apa? Surah At-Takasur kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana gemerlapnya dunia, ya, bermegah-megahan dengan harta, dengan kedudukan, dengan nasab, ya. Setelah surah At-Takasur Allah ingatkan kita dengan surah Al-Qari'ah, ya, bahwasanya ada yang namanya hari akhir, ya. Tadi Allah ingatkan bagaimana kita bisa berbekal supaya amal kebaikan kita lebih banyak lagi, ya. Kemudian surah Al-Adiyat, ya, Allah ingatkan kita juga lagi, ya, manusia yang hubud dunia, ya. At-Takasur hubud dunia Allah ingatkan dengan surah Al-Qari'ah, ada yang namanya kiamat, ya. Al-Adiyat juga adalah manusia yang hubud dunia juga, ya. Di dalam ayatnya dijelaskan wa innahu li hubbil khairi lasyadid, ya. Mereka cinta dunia, cintanya luar biasa kepada dunia, ya. Kemudian setelah surah Al-Adiyat, kemudian setelah itu adalah surah Al-Zalzalah. Allah ingetin kita lagi dengan hari kiamat. Artinya dunia kiamat, endingnya begitu, ya, kiamat. Semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Subhanallah. Al-Adiyat, apa Pak artinya Al-Adiyat nih? Kuda perang, ya. Jadi Al-Adiyat ini termasuk dari surah Makkiyah, ya, Makkiyah atau Madaniyah wa ayatiha 11 ayat, ya, termasuk dari surah Makkiyah, ayatnya ada 11, ya. Jadi Al-Adiyat adalah kuda, ya, perang yang larinya begitu kencang, ya. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau ibu, ya, lihat misalkan sejarah, ya, bagaimana sejarah peradaban Islam, ya, kalau kita lihat misalkan difilmkan, ya, kan banyak tuh ketika bulan Ramadan, ya, ada film sejarah Islam, ya, peperangan, ya, perang Rasul dengan para sahabatnya, ya. Kemudian juga kalau misalkan di film-film yang lain tentang peperangan, ya, itu yang dipakai biasanya buat perang hewannya apa Pak? Hewannya apa Pak? Yang dipakai buat perang? Hah? Kuda, ya. Kuda. Di mana-mana hewan yang dipakai buat perang adalah kuda, ya. Makanya itu si Fir'aun ketika terakhir mau mengejar Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, dia minta sama ajudannya untuk menyiapkan kuda yang paling terbaik, ya, kuda yang paling bagus sama tentara yang paling kuat untuk mengejar Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Dia minta kuda yang paling bagus, ya, kuda yang paling kuat, ya. Makanya tadi ketika kuda yang dipakai buat berperang, maka yang dipilih adalah bukan kuda sembarangan. Ini subhanallah, bahasa Al-Quran luar biasa, ya. Jadi yang dipilih bukan kuda yang sembarangan, adalah kuda-kuda yang sudah terlatih, ya.
Dan kalau kita lihat ya dalam kehidupan kita, kuda harganya berapa Pak? Berapa Kiai kuda? Hah? Ratusan yang bagus ya. Yang bagus bisa ratusan. Ya. Wah, yang biasa juga udah mahal ya. Jadi orang kalau udah punya kuda itu udah di atas garis kemiskinan ya, udah termasuk orang yang berada gitu, orang kaya ya. Karena beda antara nunggang sapi sama nunggang kuda, gengsinya beda. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Ya. Nunggang sapi sama nunggang kuda lebih bergengsi nunggang kuda ya. Jadi apa tuh? Jadi identitas sosial pokoknya ya. Orang kalau udah punya kuda wah luar biasa ya. Olahraganya udah pacuan kuda, wah orang ini orang kaya ya. Apalagi dia punya kuda ya, orang kaya ya. Makanya subhanallah di sini Allah menamai surat ini dengan Al-Adiyat, yaitu kuda perang ya yang berlari kan kencang ya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha ya, wal 'adiyati dhabha ya. Al khailu ta'du fil ghazwi wa tadbahu, yaitu al khail ya kuda ya yang dipakai ya untuk berperang ya, kemudian larinya yang begitu kencang ya, tadbahu ya. Dan kuda di sini adalah kuda betina ya, karena biasanya kuda betina itu memang larinya lebih kencang Pak ya. Bapak silakan tanya orang-orang yang ngerti kuda, itu kuda betina itu larinya dia lebih kencang ya. Makanya di sini kalimatnya wal 'adiyat, ada ta'nya di belakang ya, bahwasanya kuda betina itu dia larinya lebih kencang ya. Sama dengan singa ya. Singa yang berburu betinanya apa jantannya Pak? Betina apa jantan? Betinanya ya. Kalau jantannya jagain anak ya. Jadi betina ya, singa ini yang berburu, yang nyari makanan, karena larinya lebih mantap ya. Kalau kita manusia ya, yang laki apa perempuan Pak yang berburu, yang nyari makan ya? Yang laki ya, insyaallah ya, kewajiban kita ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala disemakai kalimat wal 'adiyati dhabha ya, bahwasanya kuda perang yang larinya begitu kencang. Dhabha adalah huwa sautul ajwafiya idza ghadat ya, bahwasanya sampai kuda itu mengeluarkan suara ya, lirihan ya, saking kencangnya ya. Kemudian juga kalimat dhabha ini biasa dipakai untuk serigala ya. Jadi kalimat dhabha itu dipakai untuk mensifati serigala ya. Serigala juga larinya kencang ya. Makanya di sini Allah memakai kalimat dhabha juga untuk mensifati tadi ya, kuda perang yang begitu kan kencang larinya sampai keluar ya, terdengar suara lirihannya ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, wal 'adiyati dhabha. Di situ wawunya adalah wawul qasam. Allah bersumpah dengan makhluknya lagi ya, lagi-lagi makhluk yang istimewa, karena makhluk ini bukan sembarangan ya. Wal 'adiyati dhabha ya, demi kuda perang yang larinya begitu kencang ya, sampai-sampai dia mengeluarkan suara lirihannya ya, karena saking kencangnya. Dan selanjutnya firman Allah Jalla wa Ala ya, fal muriyati qadha ya, fal muriyati qadha ya. Kemudian selanjutnya juga fal mughirati subha. Kemudian fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'ah. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 5 ini menggambarkan ya, Allah menjelaskan bagaimana keadaan atau sifat-sifat dari
jenis kuda ya yang begitu kencang ini, ya, yang diagungkan, yang Allah jadikan qasam di sini. Ya, Allah bersumpah dengan kuda tersebut. Ya. Makanya di sini Allah memakai kalimat fa selanjutnya. Ya wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha ya fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a. Ya. Jadi kalau orang kita nih kalau nggak biasa ngafal, ya ini bakal susah nih ingatnya. Ya, ini pongkolnya depannya huruf fa apa huruf waw? Ya enggak? Kan wal 'adiyati dhabha awalnya waw, kemudian setelahnya huruf fa. Biasanya kan kalau Allah bersumpah misalkan watini wazaitun wa turi sinin, ya huruf waw lagi, wa hadzal baladil amin, huruf waw lagi, ya. Jadi supaya kita mudah ngafal, makanya kita kudu ngerti, ya para jamaah semua, ya. Jadi ketika ada huruf fa, ya itu bukan qasam yang lain, bukan Allah bersumpah dengan makhluk yang lain. Tapi di sini Allah menjelaskan sifat-sifat dari makhluk yang Allah bersumpah kepada makhluk tersebut. Ya. Kalau pakai huruf waw lagi tadi watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi setiap mulai dari awal ayat itu pakai huruf waw, itu adalah makhluk yang berbeda. Ya, watini wazaitun demi buah tin dan zaitun. Ya, ada yang menafsirkan ya watini wazaitun adalah kota Palestina. Ya, kota Syam salah satunya Palestina, ya. Karena di sana paling banyak buah tin dan zaitunnya. Kemudian waturi sinin. Ya, waturi sinin yaitu demi ya gua Tursina, ya atau bukit Tursina, ya. Bukit Sinai, Gunung Sinai, yaitu yang ada di Mesir, ya. Kemudian wahazal baladil amin, ya demi ya baladil amin yaitu Makkahul Mukarramah, yaitu kota Mekkah, ya di mana dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga ya Allah bikin sumpah ini berbeda semua. Ya, makanya Allah memakai kalimat di awal ayat itu dengan waw, ya dengan huruf waw, ya watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tapi di surah Al-Adiyat ini, ya ini sumpahnya cuma satu, yaitu wal 'adiyati dhabha. Ya selanjutnya adalah Allah mensifati ya makhluknya yang Allah jadikan untuk bersumpah. Makanya pakai huruf fa. Ya wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ya paham ya Pak? Ya supaya enggak ketukar lagi, ya ini huruf fa apa huruf waw, ya waw atau fa, ya jadi seperti itu. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ya fal muriyati al khailu turi an-nar, ya qadha bihawafiriha idza sarat fil ardi dzatil hijarah bil lail. Ya bahwasanya tadi Allah mensifati ya kuda yang larinya kencang ini. Ya al khailu turi an-nar. Jadi kalau lari ini kuda itu sampai memercikkan api itu kakinya, ya kalau kita nyebut kakinya apa tuh sepatu, ya sepatunya itu karena saking kencengnya itu keluar api karena ada gesekan-gesekan, ya bihawafiriha idza sarat fil ardi dzatil hijarah bil lail. Ya jadi karena ada gesekan dia lari di atas batu, ya dia bergesek itu kakinya kuda, sepatunya kuda karena saking kencangnya ya sampai mengeluarkan api. Ini subhanallah, ya jadi kuda ini luar biasa, bukan kuda yang biasa-biasa saja, ya fal mughirati subha. Kemudian Allah sifati kuda ini lagi
al-khairu tughiru 'ala al-'aduwi waqta subhi bi'igharah ashabiha, ya, yaitu ya kuda ini ya yang menyerang musuhnya itu di waktu subuh, ya, di waktu pagi hari, ya, subuh. Bi'igharati ashabiha, ya, dengan kencangnya, kemudian juga dikendalikan oleh apa tuh, yang nunggang kuda, ya. Jadi yang nunggang kuda ini juga sudah terlatih, ya. Jadi kalau ada kuda seperti itu yang naik nggak bisa sembarangan, ya, harus orang yang sudah terlatih, ya. Makanya luar biasa Allah gambarkan ya kuda ini ya yang biasa menyerang ya di waktu subuh, menyerang musuh-musuhnya, kemudian dikendalikan oleh orang-orang yang sudah terlatih, ya, orang-orang yang memang mereka ya memang sudah dilatih untuk berperang. Kemudian selanjutnya firman Allah, fa'asarna bihi naq'a, ya, fa'atharna bihi naq'a, ya, hayyajin bihi bimakanin aduhin atau bidzalikal waqt, ya, naq'a gubaran bisyiddati harakatihin, ya. Jadi fa'atharna bihi naq'a di sini adalah, jadi ketika tadi ya kuda ini menyerang di waktu subuh, kemudian dikendalikan ya oleh orang-orang yang terlatih, ya, sehingga waktu subuh itu penuh dengan debu, ya. Jadi waktu subuh itu penuh dengan debu. Tadi karena saking kencangnya kuda ini berlari, ya, kemudian menyerang musuhnya, menghancurkan musuhnya, ya. Jadi luar biasa menghancurkan musuhnya, sampai pagi hari itu yang terlihat hanyalah debu, ya. Biasanya kan pagi hari kalau pagi begini ada debu nggak, Pak? Nggak ada. Yang ada tadi embun, ya, udara yang sejuk. Itu pagi hari. Makanya Allah gambarkan di sini keadaan yang luar biasa. Ya, ketika kuda ini yang larinya begitu kencang, kuda yang luar biasa ini menghancurkan musuh-musuhnya di pagi hari, ya, sehingga keadaan seperti itu yang terlihat ya begitu banyak debu-debu, ya, fa'atharna bihi naq'a, ya, gubaran bisyiddati harakatihinna, ya, apa banyak debu, ya, karena begitu banyak ya pergerakan, begitu lincahnya ini kuda, ya, begitu kencangnya ini kuda, sehingga ya banyak debu-debu yang berterbangan ketika itu, ya, padahal pagi hari, ya. Kemudian fawasatna bihi jam'a, ya, fawasatna bihi jam'a, ya, fawasatna bihi bin naq'i jam'an, ya, minal aduwi, ya, aisarna wasatoh, ya, bahwasanya di sini ketika tadi kuda ini menghancurkan musuh-musuhnya, kemudian juga kuda ini bisa menghancurkan musuh-musuhnya dari ya dari apa, pertengahan atau dari sisi tengah musuh-musuhnya. Jadi masuk yang menerobos, ya, apa kekuatan musuh itu kan biasanya ada di tengah. Bagaimana dia bisa menghancurkan dari tengah yang musuh-musuh tersebut, ya. Karena saking kencengnya kuda ini, ya, saking terlatihnya kuda ini, ya, dia bisa menghancurkan musuhnya, bisa masuk ya ke jantung pertengahan para musuh-musuhnya, ya, fawasatna bihi jam'a. Jadi masuk ke pertengahan musuh, ya, jantung pertahanan musuh untuk menghancurkan musuh-musuh tersebut, ya. Jadi kuda ini sudah terlatih, ya. Jadi kuda itu kan biasanya ngelatihnya susah, Pak. Ya, kalau kita ngobrol sama orang yang ngerti kuda itu, yang suka ya ngelatih kuda, itu ngelatih kuda itu lumayan susah, ya. Jadi lumayan susah. Kalau kita nggak telaten, kita nggak sabaran udah, ya, kita apa udah bosenan, udah nggak mau ngelatih lagi, ya, kudu sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan, jelaskan kuda ini luar biasa, ya, kuda yang sudah terlatih, ya, kuda yang biasa dipakai untuk berperang, yang menghancurkan musuh-musuhnya. Ini subhanallah. Jadi ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan makhluknya, ya, makhluknya yang luar biasa Allah gambarkan,
Ya. Kemudian setelah itu Allah ya ingin memberikan informasi kepada kita. Ya. Kenapa Allah sampai bersumpah seperti itu? Ya, bersumpah dengan kuda yang begitu kencang larinya, kemudian ketika berlari sampai apa? Ya, ngeluarin api, ya. Kemudian juga menghancurkan musuh-musuhnya, ya, sampai pagi hari itu yang terlihat hanyalah debu-debu yang berterbangan. Ya, apa yang Allah maksud di sini? Ya, bahwasanya Allah ingin menyampaikan informasi yang begitu penting kepada kita sampai Allah bersumpah. Ya, kalau Allah nggak bersumpah, kita masih percaya nggak, Pak? Biasanya kan sumpah itu kita ucapin kalau omongan kita nggak dipercaya sama orang. Betul, Pak? Ya, saya nggak ngelakuin itu, saya nggak ngomong itu. Yang benar, demi Allah, ya, demi Allah saya nggak ngomong kayak gitu. Ya, demi Allah saya nggak ngelakuin kayak gitu. Ketika orang nggak percaya sama kita, ya, itu manusia wajar kita nggak percaya. Ya, kalau Allah nggak pakai sumpah, kita tetap percaya nggak? Kalau Allah nggak bersumpah, jadi ayatnya biasa aja, kita tetap percaya nggak, Pak? Percaya, ya, karena itu adalah Al-Quran, firman Allah. Lagi-lagi ini dengan sumpah, ya, dan yang bersumpah bukan manusia, yaitu Sang Khalik, ya. Jadi subhanallah, makanya Allah nanti, ya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan, ya, informasi apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita sampai Allah mengatakan dalam firman-Nya dengan sumpahnya yang begitu luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka hati kita, ya, membuka akal pikiran kita, karena Al-Quran itu bukan sekedar dalam pikiran. Jadi Allah ingin buka pikiran kita, kemudian bisa meresap di dalam hati kita, ya, sehingga nanti tersampaikan pesan yang Allah ingin sampaikan di dalam surah Al-Adiyat, ya, dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sudah masuk waktu syuruk juga, mungkin ada yang ada yang ditanyakan para jamaah semua. Ya, silakan, Pak. Bila mana kita sudah sampai hari kiamat itu masih ada orang yang beriman dan Iya. Maaf Ustaz, tolong diumumkan untuk infak. Masih. Infaknya segini. Ya. Ya, jadi tadi ketika sudah nyampe hari kiamat, ya, apakah masih ada orang yang beriman? Ya. Kalau ada orang yang beriman pasti ada. Cuman ketika itu, ya, kesempatan untuk bertaubat sudah nggak ada lagi. Ya. Jadi ketika kita sudah lihat, ya, kalau sekarang kan matahari terbitnya dari mana, Pak? Dari timur ke barat. Kalau nanti sebaliknya sudah terjadi seperti itu, maka tidak ada lagi pintu taubat. Ya, orang-orang yang beriman yang dulu, ya, dari kemarin-kemarin beriman masih tetap beriman. Malah dia tadi melihat itu adalah sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ya, ketika yang saya sudah pernah jelaskan, ya, bulan, ya, itu nggak bersinar lagi. Jadi malam terus, beberapa hari malam terus. Ya, orang-orang yang beriman nungguin pagi, nungguin beduk subuh. Ya, mereka sambil sholat tahajud. Kok ini nggak pagi-pagi? Ya, tetap terus ibadah, ya, sholat, ya, zikir, baca Quran. Ya, mereka akan melihat ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kalau orang yang beriman tadi, oh, ini mah fenomena alam, ya, ini mah fenomena alam biasa. Mungkin ini gerhana bulan, ya, gerhana bulan. Beberapa hari ini terjadi gerhana bulan, ya. Jadi nggak ada terdetik keimanannya ketika itu. Ya, jadi orang-orang yang beriman ketika itu masih ada, ya. Dia akan terus dengan keimanannya seperti, ya, sebelum-sebelumnya dia terus beriman mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah ada tanda-tanda seperti itu, maka tidak diterima lagi taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Ibu? Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kiamat, apakah dulu dunia ini sudah mengalami kiamat? Dan untuk yang akan datang makanya ada tanda-tanda kiamat. Apakah yang kita siapkan diri kita untuk menyelamatkan diri untuk hari kiamat? Iya. Jadi kalau ditanya apakah dunia ini pernah mengalami kiamat, ya belum pernah. Ya, cuman memang tanda-tandanya sudah terlihat. Ya, memang ada tanda-tanda yang sughra, yang kecil, kemudian tanda-tanda yang besar. Ya, jadi ya kiamat nggak ada yang tahu dan belum pernah terjadi, Pak. Ya, walaupun kemarin isunya, ya banyak isu ramai ketika Ramadan malam Jumat katanya hati-hati, ya ada kiamat terjadi. Wallahu a'lam. Ya, Rasul saja ketika ditanya kapan hari kiamat, ya beliau nggak tahu. Ya, dalam hadis sahih itu, ya hadis Jibril alaihissalatu wassalam yang berubah menyerupai manusia kemudian bertemu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul ditanya, akhbirni anis sa'ah. Ya, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Kemudian Rasul menjawab, ya mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Ya, yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya ini malaikat Jibril itu lebih tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya summa akhbirni an amaratiha. Ya udah, kalau Rasul nggak tahu kapan hari kiamat, kabarkan kepada kami tentang tanda-tandanya. Rasul ditanya tanda-tandanya. Kemudian Rasul menjawab, antalidal ammatu rabbataha antaral hufata al-urata ri'an nas wa yatatawaluna fil bunyan. Ya, itu ada 3 yang Rasul jelaskan tanda-tanda yang menurut para ulama sekarang sudah terjadi dalam kehidupan kita, walaupun penafsirannya berbeda-beda. Ya, yang pertama antalidal ammatu rabbataha. Ya, ini ada yang menafsirkan bahwasanya sekarang banyak ya budak-budak pembantu-pembantu yang dihamili sama majikannya. Ya, banyak nggak Pak? Banyak apa banyak nih? Ya, itu sudah disebutkan oleh Rasul. Kemudian para ulama menafsirkan seperti itu. Kemudian ada yang menafsirkan, menjelaskan hadis tersebut, ya antalidal ammatu rabbataha, banyak anak-anak yang menjadikan orang tuanya seperti budak. Ya, banyak anak-anak, ya anak-anak itu menjadikan orang tuanya seperti budak. Banyak nggak Pak ini terjadi? Banyak. Ya, jadi anak yang menjadikan orang tuanya seperti budak. Ya, orang tuanya disuruh nyari duit yang banyak katanya. Ya, nggak ada hormatnya sama orang tua. Ya. Ya, jadi atau bahkan ada anak yang suruh ngurusin cucunya. Ada nggak Bu? Ya? Ya kalau neneknya ridho sih nggak apa-apa, ya. Tapi terkadang ini anak nggak tahu diri juga, ya. Orang tua udah ngurusin anaknya, disuruh ngurusin cucunya juga. Udah gitu orang dibagi duit juga, ya. Ada Bu yang begitu Bu? Nah itu seakan-akan ibunya jadi budak tuh, kayak pembantu. Ya makanya hati-hati. Ya makanya kalau bisa, ya kalau memang nggak bisa ngurus, jangan nyuruh orang tua gitu. Ya tapi afdolnya memang kita urus sendiri anak kita. Ya itu yang pertama. Kemudian wa antaral hufatal urata ri'an nas. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana orang ya di jalanan itu seakan-akan dia telanjang, ya nggak pakai sendal. Ya ada yang menafsirkan ini adalah orang gila. Ya banyak orang gila yang jalan nggak pakai sendal, bahkan nggak pakai baju, nggak pakai pakaian. Ada Pak yang seperti ini? Ada. Ya ada yang menafsirkan, menjelaskan ada orang pakai pakaian tapi pakaiannya ya uryanan, ya terlihat ya lengkuk tubuhnya. Ya seakan-akan dia telanjang. Banyak apa banyak nih?
Ya, pakai celana wahai gitu kan. Kadang kita kan aneh juga. Ya, kenapa yang ditutup rapat kebanyakan laki-laki? Ya, malah yang perempuan diablak seablak-ablaknya gitu. Ya, di mana urat kemaluannya itu. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi subhanallah. Ya, itu bagaimana tanda-tanda sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu, bapak semua yang punya anak ya suruh ya benerin pakaiannya. Ya, karena pakaian adalah fungsi utamanya menutup aurat. Ya, kalau bentuk tubuhnya masih kelihatan itu belum menutup aurat. Ya, karena fungsi pakaian adalah menutup aurat. Kemudian yang belum pakai jilbab suruh pakai jilbab. Ya, karena jilbab wajib. Ya, bukan pilihan. Ya, ada orang bilang lebih baik nggak pakai jilbab tapi akhlaknya baik daripada pakai jilbab tapi akhlaknya buruk. Nah, ini orang bikin perbandingan nggak benar, ya, menyesatkan. Karena yang namanya jilbab itu mau dia baik mau dia enggak wajib pakai jilbab, bukan pilihan. Jadi jilbab itu adalah kewajiban. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya tatawaluna fil bunyan. Ya, manusia mereka berlomba-lomba ya dalam mendirikan atau membangun bangunan. Ya, main tinggi-tinggian. Ya, jadi main tinggian. Sekarang sudah terjadi. Ya, di Dubai. Ya, ada namanya Burjul Khalifah. Ya, dulu Dubai nggak ada apa-apanya, Pak. Miskin Dubai. Ya, sekarang dia kaya. Dia bikin gedung-gedung pencakar langit. Yaitu gedung-gedungnya itu sampai mencakar menembus langit. Ya, itu di Dubai. Di Mekah Masjidil Haram. Ya, itu kan ada tuh sekitar Masjidil Haram. Ya, ada hotel-hotel. Ya, punya raja tuh yang ada jam. Ya, Zamzam Tower. Itu kan, itu juga bangunan paling tinggi itu. Ya, kalau kita baru datang dari Madinah, kemudian kita mau ke Mekah, itu dari jauh udah kelihatan, Pak. Ya, dari jauh udah kelihatan itu jam. Itu salah satu bangunan tertinggi juga. Ya, dan mirisnya, ya, sekitar Mekah itu, sekitar Masjidil Haram itu banyak tempat belanja, ya, tempat pokoknya hotel yang megah, ya, luar biasa isinya. Jadi terkadang kita bikin lengah buat ibadah. Ini yang kita takutkan, ya. Jadi orang ke sana bukannya mereka itikaf ibadah, malah tawaf. Tawafnya bukan di sekeliling Ka'bah, tapi tawafnya di ya, di mall-mall, ya, di tempat-tempat belanja. Makanya orang Arab demen banget kalau ada orang Indonesia datang. Ya, apalagi belinya emas gitu kan, halal dia bilang, ya murah ya, subhanallah. Jadi bangunan-bangunan tinggi. Jadi orang-orang sudah berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi, pencakar langit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tanda-tandanya sudah ada. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai sini para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi, apa yang kita pelajari mudah-mudahan meresapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah hazanah keilmuan kita dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah, khilaf, yang keliru dari pribadi diri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada pengumuman dari DKM
katanya tersedia kalender tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah dengan infak minimal 50.000 per kalender. Ya, Anda sudah menyisikan harta untuk wakaf perluasan area masjid Jami Al-Mujahidin. Ya, jadi niatin buat infak, buat sedekah, buat wakaf. Ya, insyaallah dengan 50.000 pahalanya terus mengalir buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.